Di kaki pegunungan yang berhawa dingin, berdiri megah sebuah kerajaan bernama Panjalu. Kerajaan ini dikenal makmur, rakyatnya hidup dengan bercocok tanam dan berdagang, sementara para bangsawan hidup dalam kemewahan. Istana Panjalu berkilau, dikelilingi tembok tinggi dan taman yang indah. Namun di balik semua kejayaan itu, sang raja sering termenung di singgasana. Meski harta melimpah dan pasukan tangguh, ia merasa kerajaannya masih rapuh. Hatinya gelisah karena putra mahkota, Pangeran Borosngora, hanya tumbuh sebagai ksatria perkasa tanpa arah batin. Ia takut bila kelak kerajaan kehilangan cahaya penuntun, sebab kekuatan duniawi tak akan abadi tanpa kebijaksanaan spiritual. Keraguan itu mendorong sang raja mengambil keputusan penting. Ia memanggil Borosngora ke ruang utama istana. Dengan suara berat, ia berkata bahwa tak cukup seorang putra mahkota menguasai senjata dan strategi. Kau harus memahami pula ilmu agama, agar kelak Panjalu dipimpin dengan bijaksana, bukan hanya dengan pedang, ucapnya. Sang pangeran terdiam, namun sorot matanya tajam menandakan tekad besar. Dalam hati ia tahu, perjalanan ini bukan sekadar titah raja, melainkan jalan takdir. Borosngora pun menerima perintah itu dengan penuh hormat, meski belum tahu betapa panjang dan berbahaya jalan yang akan ia tempuh. Dengan restu raja dan doa rakyat, Borosngora berangkat meninggalkan Panjalu. Ia menyeberangi hutan lebat, melewati desa-desa asing, lalu naik kapal yang membawanya melintasi samudra luas. Malam-malam di laut terasa mencekam, petir menggelegar, ombak setinggi gunung menghantam kapal. Banyak awak kapal ketakutan, namun Borosngora berdiri di haluan, menatap jauh ke depan. Ia yakin tujuan suci akan melindunginya. Setelah berbulan-bulan, akhirnya ia tiba di tanah yang disebut orang-orang sebagai pusat peradaban baru. Maka, tempat suci yang menjadi kiblat bagi agama yang akan ia pelajari. Di tanah asing itu, Borosngora mendapati suasana berbeda dari negerinya. Kota suci Makkah dipenuhi para peziarah, ulama, dan penuntut ilmu dari berbagai penjuru dunia. Ia merasa kecil, namun semangatnya membara. Ia bersujud, memohon kekuatan, lalu berguru kepada para alim ulama yang terkenal dengan kebijaksanaan. Hari-harinya dipenuhi dengan kajian, doa, dan pengendalian diri. Dari seorang pangeran yang terbiasa diperintah, ia kini menjadi murid yang rendah hati. Ia menghapus keangkuhan, menggantinya dengan kehausan akan kebenaran. Waktu berlalu, dan Borosngora tumbuh semakin matang. Ia tidak hanya memahami hukum-hukum agama, tetapi juga merasakan kedalaman spiritual yang menuntun hidupnya. Gurunya melihat perubahan besar itu, lalu menatapnya dengan penuh makna. Engkau sudah belajar banyak, Borosngora, katanya, tetapi ilmu sejati harus diuji. Bawalah air Zam-Zam ke negerimu. Namun ingat, engkau harus membawanya dengan wadah yang tak mungkin menampungnya. Gurunya lalu menyerahkan sebuah keranjang anyaman yang berlubang di segala sisi. Borosngora tertegun. Bagaimana mungkin air dapat dibawa dengan wadah seperti itu? Namun hatinya berbisik, tugas ini bukan tentang logika, melainkan tentang iman. Hari demi hari, Borosngora melatih dirinya bukan hanya dengan ilmu, tetapi juga dengan menundukkan hati. Ia belajar bagaimana mengendalikan amarah, bagaimana menahan kesombongan, dan bagaimana melihat hidup dari sudut pandang yang lebih dalam. Setiap kali ia mendengarkan bacaan ayat suci, hatinya bergetar seakan menemukan kebenaran yang selama ini ia cari. Dari seorang pangeran yang dahulu keras kepala dan terbiasa dipuji, kini ia menjelma menjadi pribadi yang lebih tenang, penuh kesabaran, dan bijaksana. Sorot matanya tidak lagi hanya menyimpan keberanian seorang ksatria, tetapi juga cahaya iman yang membuat orang-orang di sekitarnya kagum. Namun di tengah ketenangan itu, gurunya suatu hari menatap Borosngora dengan tajam. Ilmu yang telah kau pelajari tidak boleh berhenti di sini. Kau harus membawanya pulang, menyinari negerimu sendiri, ucap sang guru. Tetapi untuk menguji ketulusan Borosngora, ia memberinya tugas yang sulit dipercaya. Ia harus membawa pulang air Zam-Zam, air suci yang penuh berkah. Tetapi wadah yang diberikan justru sebuah keranjang berlubang, yang mustahil bisa menahan air. Ujian itu tampak seperti jebakan, tetapi Borosngora tahu bahwa guru tidak pernah memberi cobaan tanpa makna tersembunyi. Borosngora menatap keranjang itu lama sekali. Ia membolak-baliknya, mengamati lubang-lubangnya yang jelas-jelas akan membuat air tumpah. Hatinya bimbang. Sejenak ia merasa ini adalah misi yang mustahil. Namun ia teringat ajaran yang selalu ia dengar, bahwa kekuatan iman bisa mengalahkan segala logika duniawi. Dengan gemetar, ia pun menuruti perintah.
Ia menuangkan air Zam-Zam ke dalam keranjang itu. Dan saat itulah keajaiban terjadi. Air itu tidak jatuh, tidak mengalir keluar, seolah lubang-lubang itu tertutup oleh kekuatan yang tak kasat mata. Boros Ngora menundukkan kepala, dadanya bergetar. Ia sadar ini adalah pertanda bahwa Tuhan telah meneguhkan langkahnya. Dengan membawa air suci itu, Boros Ngora bersiap kembali ke tanah Panjalu. Perjalanan pulang tidak kalah berat dengan saat ia berangkat. Gurun yang panas membakar kakinya, badai pasir menghalangi jalannya, dan laut yang luas kembali menghadang. Namun kali ini ia berbeda. Ia merasa ada cahaya yang menuntun setiap langkahnya. Keranjang berlubang berisi air Zam-Zam itu ia peluk erat, seakan menjadi bagian dari jiwanya sendiri. Setiap kali ia hampir menyerah, ia teringat wajah ayahandanya, sang raja, yang berharap besar padanya, serta tanah Panjalu yang menunggu kedatangan putra mahkotanya. Setelah menempuh perjalanan panjang dan melelahkan, Boros Ngora akhirnya kembali menjejakkan kaki di tanah kelahirannya. Hatinya bergetar ketika melihat kembali hamparan sawah, hutan, dan pegunungan yang dulu ia tinggalkan. Namun kali ini ia datang bukan sebagai pangeran yang sama, melainkan sebagai manusia baru yang membawa misi besar. Setiap langkahnya diiringi doa. Setiap tetes air Zam-Zam di keranjang itu ia jaga dengan penuh hikmat. Dalam hatinya ia tahu, air suci ini bukan sekadar titipan, melainkan cahaya yang akan mengubah wajah Panjalu selamanya. Saat kakinya menapakkan tanah Panjalu, Boros Ngora tidak langsung menuju istana. Ada suara dalam hatinya yang menuntun ke sebuah lembah sunyi di kawasan Pasir Jambu. Lembah itu luas, dikelilingi pepohonan rindang yang angker, dengan kabut tipis yang membuat suasana semakin misterius. Boros Ngora berhenti, menghela napas panjang, lalu memandang sekeliling. Ia merasakan getaran aneh, seakan bumi berbisik menanti sesuatu. Ia tahu, inilah tempat yang dipilih Tuhan untuk menerima titipan suci air Zam-Zam. Hatinya berdebar kencang, seolah setiap langkah yang ia ambil akan menentukan nasib Panjalu. Dengan penuh kehati-hatian, Boros Ngora menurunkan keranjang dari pelukannya. Ia berlutut di tanah lembah, memejamkan mata, dan mengucapkan doa panjang agar air suci itu memberi berkah, bukan malapetaka. Perlahan, ia miringkan keranjang itu. Setetes, dua tetes, lalu aliran kecil mengalir keluar. Awalnya hanya membentuk genangan kecil di tanah lembab. Namun Boros Ngora terus menuangkan, hingga seluruh isi keranjang yang mustahil habis itu jatuh ke tanah. Detik berikutnya, tanah berguncang pelan, seperti terbangun dari tidur panjang. Dari genangan kecil itu, tiba-tiba air terus bertambah, seakan keluar dari dalam bumi. Suara gemuruh mulai terdengar, membuat burung-burung berhamburan ketakutan. Air jernih meluap deras, melingkupi lembah, membentuk pusaran besar yang tak kunjung surut. Orang-orang Panjalu yang kebetulan melintas di sekitar lembah menjerit ketakutan. Sebagian lari terbirit-birit, sementara sebagian lain terpesona, terpaku menyaksikan keajaiban yang tidak bisa dijelaskan akal. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana sebuah lembah kering mendadak dipenuhi air yang semakin tinggi. Tak butuh waktu lama, lembah itu berubah total. Tanah retak, batu-batu besar bergeser, dan pepohonan rebah dihantam derasnya air. Dalam hitungan saat, lembah yang tadinya sepi menjelma menjadi sebuah danau luas. Permukaan air berkilauan diterpa sinar matahari, menciptakan pemandangan yang indah sekaligus menegangkan. Gemuruh air bercampur dengan suara tanah yang bergeser, membuat semua orang yang hadir tak mampu menahan rasa ngeri bercampur kagum. Situ Lengkong pun lahir, bukan dari tangan manusia, melainkan dari mukjizat air suci yang dibawa Boros Ngora. Di tengah danau yang baru terbentuk itu, ada sebuah bukit yang tadinya menjadi bagian dari lembah. Bukit itu tidak tenggelam, melainkan perlahan terpisah, membentuk pulau kecil di tengah air. Orang-orang yang menyaksikan menyebutnya Pulau Keramat, karena ia muncul bersamaan dengan keajaiban air Zam-Zam. Pulau itu kemudian dikenal sebagai Nusa Larang, yang artinya tempat terlarang, penuh kesucian. Dari kejauhan, pulau itu terlihat bagaikan permata hijau yang mengapung di permukaan danau biru. Boros Ngora menatapnya dengan perasaan haru, karena ia tahu bahwa pulau itu kelak akan menjadi pusat kehidupan rohani dan sejarah Panjalu. Masyarakat Panjalu mulai berbisik-bisik tentang pulau yang muncul di tengah danau itu. Mereka percaya, pulau tersebut bukan sekadar daratan biasa, melainkan tanah yang dipilih untuk tujuan suci. Ada yang mengatakan bahwa di sanalah roh leluhur bersemayam, ada pula yang merasa pulau itu adalah pintu menuju alam gaib. Rasa kagum bercampur gentar menyelimuti mereka. Setiap kali matahari terbenam,
Cahaya jingga memantul di permukaan air dan menyelubungi pulau, seolah-olah Nusalarang diselimuti cahaya ilahi. Sejak saat itu, tak seorang pun berani mendekatinya sembarangan, karena mereka yakin pulau itu adalah tempat yang dijaga kekuatan tak kasat mata. Ketika kabar keajaiban itu sampai ke telinga raja, ia segera memerintahkan rombongan istana untuk menyambut Boros Ngora. Sang raja melihat putranya berdiri di tepi danau, dengan wajah yang berbeda dari terakhir kali ia melihatnya. Ada kewibawaan baru yang memancar, bukan hanya dari darah biru, melainkan dari iman yang tertanam dalam. Dengan penuh haru, sang raja merangkul Boros Ngora. "Kau bukan hanya kembali sebagai putraku," katanya lirih, "tetapi juga sebagai cahaya bagi Panjalu." Rakyat yang menyaksikan momen itu bersorak, meski hati mereka masih dipenuhi rasa kagum terhadap keajaiban yang baru terjadi. Sejak itu, Panjalu memasuki babak baru. Perlahan-lahan kerajaan yang dahulu berlandaskan ajaran Hindu bertransformasi menjadi kerajaan yang bernaung di bawah cahaya Islam. Boros Ngora menjadi tokoh sentral perubahan itu. Ia mengajarkan nilai-nilai baru dengan kelembutan, tanpa memaksa, sehingga rakyat menerimanya dengan ikhlas. Situ Lengkong menjadi pusat perhatian, bukan hanya sebagai sumber air, tetapi juga sebagai simbol keberkahan. Setiap kali rakyat menatap danau itu, mereka teringat pada perjalanan sang pangeran yang penuh pengorbanan demi membawa pulang air suci dari tanah jauh. Pulau di tengah danau, Nusalarang, segera mendapat tempat istimewa dalam kehidupan Panjalu. Pulau itu dijadikan lokasi peristirahatan tokoh-tokoh kerajaan, sebuah tempat yang suci dan dijaga dengan penuh penghormatan. Tidak semua orang boleh menginjakan kaki ke sana, hanya mereka yang dianggap layak dan suci. Larangan ini membuat aura mistis Nusalarang semakin kuat. Rakyat percaya, siapapun yang melanggar akan mendapat kutukan. Karena itu, pulau itu senantiasa terjaga kesuciannya, menjadi saksi bisu doa-doa yang dipanjatkan untuk keselamatan kerajaan. Hingga kini, Situ Lengkong Panjalu tetap berdiri, luas dan menenangkan, dikelilingi hutan yang seakan memeluknya. Airnya berkilau, dan di tengahnya, Nusalarang masih berdiri anggun sebagai pulau keramat. Tempat ini bukan sekadar danau, melainkan peninggalan kisah penuh keajaiban tentang seorang pangeran yang berani menempuh perjalanan panjang demi ilmunya, tentang mukjizat air Zam-Zam, dan tentang keyakinan yang mengubah wajah kerajaan selamanya. Setiap orang yang datang ke Situ Lengkong, entah untuk berziarah atau sekadar menikmati keindahan alamnya, akan selalu merasakan getaran sejarah yang masih hidup dalam setiap hembusan angin dan riak airnya.